Oke, kita lihat kali ini pergerakan daripada Iksan memberikan umpan bola laut menuju kepada Angga, tapi bola berhasil diambil oleh kedua kaki dari penjaga. Tapi ada gerakan melip-melip 2 3 7 8 dilakukan tendangan langsung kaki kiri dari kepo pojok. Oke, halo teman-teman dari Brajamusti dan The Maiden semuanya. Kembali lagi bersama saya Rian Putra di acara Halftime Session, di mana PSIM akan mendatangkan tokoh-tokoh yang terkenal dan tamu-tamu spesial di bidang sepak bola. Gak usah lama-lama lagi nih, langsung aja kita sapa untuk hari ini tamu kita, presenter kondang, pemenang Panasonic Gobel Award, presenter majalah dan pertandingan olahraga terfavorit tahun 2018 tahun 2019. Langsung kita sapa. Bagaimana kabarnya ini, Bung Jebret? Baik. Kalau di training di perbankan jawabnya harus luar biasa kan, tapi baik aja lah karena masih pandemi begini kan sebenarnya nggak terlalu luar biasa. Yang penting kalau bola tuh bisa bertahan, nggak kebobolan dan bisa nggak kalah lah. Yang penting gitu aja Yan. Iya. Di sana gimana kabarnya? Baik. Kita di sini baik ya, di rumah doang nggak bisa ngapa-ngapain, Bung. Sekarang saya juga jualan bakso sekarang. Gara-gara sepak bola berhenti saya jualan bakso. Jualan bakso tapi kalau ada 1000 franchise kan lumayan. Amin Bung, mungkin Bung juga bisa pegang nanti Bung, kan nggak apa-apa. Pengen ngobrol-ngobrol aja sih Bung sebenarnya hari ini untuk nemenin teman-teman dari Brajamusti dan The Maiden nih Bung. Mungkin nanya-nanya juga mengenai perjalanan Bung nih, dari istilahnya awalnya nih saya dapat data katanya Bung ini seorang pengacara ya Bung, bener? Iya, kalau dibilang pengacara iya, karena kan kalau kita pakai kartu pengacara kan selama diperpanjang maka akan melekat kan kita seumur hidup pengacara. Tapi kalau prakteknya ya sekarang lagi nggak, kita bukan buat make a living lah untuk pengacara. Tapi terus gimana nih Bung ceritanya awalnya kok bisa dari seorang pengacara bisa tiba-tiba beralih profesi jadi komentator gitu? Kan ini sesuatu yang kalau menurut saya pribadi sih unik gitu loh. Atau banyak juga yang begitu, saya juga nggak tahu nih sebenarnya Bung. Iya, kalau dibilang banyak, ada yang jelas pasti ada itu Don Agnesia ya. Dia kan juga dulu satu fakultas sama saya di Pajajaran di Bandung. Dulu dia senior saya tuh, dan sama dia akhirnya di entertainment kan, Don Agnesia itu. Kalau saya korelasinya setelah saya kurang lebih berapa tahun di dunia presenter lah, mikirnya gini. Intinya sih sama-sama menggunakan kekuatan saya, yaitu ngerumpi ya. Iya. Jadi gibah itu kekuatan saya gitu. Jadi gibah itu sesuatu yang gue demen dari dulu gitu. Jadi ngomongin orang, ngomongin segala sesuatu lah gitu. Nah waktu itu sebenarnya mau jadi pemain bola akhirnya nggak boleh kan. Mau jadi pemain bulu tangkis sudah ikutan, begitu udah mau jalur yang serius nggak boleh juga sama orang tua. Akhirnya bingung nih mau ngapain ya gue. Akhirnya orang Batak kayaknya banyaknya mulutnya jadi pengacara nih gitu kan. Akhirnya gue ngambil fakultas hukum S1 S2 di Pajajaran. Lalu gue udah mulai kerja, terus gue kayak dapet ini nggak sengaja teman gue nawarin casting buat jadi nyobain presenter bola waktu itu. Dan sebenarnya bukan gue yang ditawarin tuh beberapa teman gue, karena gue lagi nongkrong, mungkin dia nggak enak, dia ajak lah gue juga karena dia tahu gue suka banget bola kan. Nggak taunya yang 2 orang itu nggak keterima, terus gue keterima gitu. Sih awalnya. Akhirnya gue sempat kerja dua-duanya jadi presenter, tapi waktu itu masih di grupnya MNC tuh yang sekarang nge-blacklist gue. Jadi itu namanya, tapi enggak sih, kemarin gue udah dapet di Global TV, jadi gue juga kaget tuh. Baru mau kupas tuh Bung. Iya, cuman gue nggak tahu Pak HT apa enggak gitu kan. Jadi abis itu gue mulai dari sana. Jadi apapun yang terjadi sekarang gue harus berterima kasih sama grupnya di sana lah ya. Dan kabel waktu itu akhirnya gue jalanin dua-duanya, lama-lama gue mau fokus lah. Akhirnya gue berhenti dari kantor hukum. Ngambil kursus presenter, terus juga dapat kerjaan di radio, lalu juga mulai nge-MC gitu, dan memulai dari nol lah gue untuk bisa ke dunia yang akhirnya sekarang gue tekuni ini gitu.
Tapi sebelum presenter bola, pernah jadi presenter yang lain nggak, Bung? Selain bola, karena kan Bung ini bener-bener erat banget kaitannya sama sepak bola gitu ya. Sementara kan keahlian Bung ini berbicara ini sebenarnya menurut saya bisa di mana-mana gitu, Bung. Selain di sepak bola, pernah lagi nggak Bung di mana gitu? Awalnya tuh kita nge-MC wedding ya, nge-MC wedding. wedding, terus juga radio. Nah, akhirnya memang melekatnya di bola, tapi setelah dari bola itulah kemudian ada kesempatan di beberapa acara lain, acara-acara entertainment yang lain seperti ini yang reality show untuk untuk yang kayak pencarian bakat ya. Terus pencarian bakat magician waktu itu gue sama Deddy Corbuzier, pencarian bakat dangdut tuh gue ada di 2 TV. Lalu juga program-program yang komedi ya, yang non olahraga ada juga. Tapi memang akhirnya orang tetap melekatnya dengan bidang olahraga. Tapi di luar itu kan ngajar juga sebenarnya. Gue kan public speaker untuk soft skills kayak communication, service excellence, motivation, leadership. Ya kayak gitu-gitulah. Akhirnya semuanya sejalan. Itu menggunakan strength gue yang tadi gue bilang, ngebacot, gibah, gosip, cuman tersertifikasi. Karena akhirnya gue ngambil sertifikat untuk yang namanya Certified Behavior Analyst. Jadi gue juga ngambil itu sehingga hobi ngerumpinya ini tersertifikasi dan dipercaya untuk ngasih training gitu. Nih unik nih Bung, nih julukannya nih Bung. Berarti Bung ini tukang bacot tersertifikasi gitu ya, Bung? Bener ya? Yes, kira-kira begitulah gue. Iya. Kalau di dunia training gue tukang bacot tersertifikasi, kalau di dunia entertainment komentator ganggu tapi menang award gitu. Iya, bener Bung. Oke Bung, ini saya juga pengen nanya-nanya sih Bung sebenarnya. Asal mulanya jebret itu bagaimana Bung? Boleh nggak Bung diceritain Bung? Karena ini kan bener-bener yang kalau menurut saya pribadi yang bener-bener ngangkat seorang Valentino Simanjuntak itu adalah tulisan yang Bung lagi pakai sekarang tuh di topi Bung. Jebret gitu. Iya. Ceritain nggak tuh Bung? Gue sih nggak akan pernah lupa untuk orang yang mendorong gue untuk menemukan kata waktu itu ya, karena waktu itu kan U19 nggak ada yang tahu, nggak ada yang suka, nggak ada yang bisa naikin rating ya di U19 kan dulu zamannya Evan Dimas. Terus somehow gue di challenge untuk bawa ini kayak Tarkam, terus suruh menemukan jargon. Akhirnya gue cari beberapa kata, pas banget nih. Ini nggak ada yang kebetulan ya, tapi ini pas banget nih. Ini udah nih bukti-bukti sahihnya nih, udah robek nih. Jadi gue buat catatan, kok bisa sih? Bisa. Ini udah robek nih, bersejarah nih, karena ini mau gue bingkai ya. Jadi inilah kata-kata awal gue menemukan kata-kata. Ini jebret album pertama ya. Okay. Yang masih awal, yang masih cuma ngasih padanan kata dari umpan itu nih. Misalnya gue baca nih. Misalnya passing itu adalah cuek, passing cuek, membelah lautan, gratifikasi passing sedekah, passing kita, manja, manis, cantik, segitiga Pitagoras, PHP, tepuk sebelah tangan, lambung yang menusuk. Terus kalau tendangan tuh 406, tega, tanpa amnesti, tanpa alasan. Jadi semua tuh gue create. Baru kemudian juga jargon. Begitu juga jargon. Nah jargon itu ada beberapa yang gue coba nggak berhasil. Nah ketika Malaysia lawan Indonesia, terus kita bisa nyamain kedudukan, keluarlah kata jebret itu. Nah jebret itu sebenarnya gue simpen karena itu omongan gue zaman main bola masa kecil di kampung Betawi di Jagakarsa. Ternyata itu ramai gitu, tetapi pro dan kontra kan waktu itu gitu. Jadi kalau orang nanya ini made by atau born with, nah ini sebenarnya di-create apa emang spontan gitu. Nah, jawaban gue sih sebenarnya kombinasinya, karena spontannya itu memang sering gue pakai dulu waktu kecil. Tapi di-create-nya diciptakan memang gue diminta untuk menemukan jargon gitu. Jadi nggak spontanitas yang orang pikir sih. Terus kemudian kata-kata itu juga catat. Jadi ada persiapannya di mana kita mikir banget untuk bisa mengkonsep ini dari 2013 sampai sekarang masih ditambah lagi dengan varian-varian yang baru gitu. Varian-varian yang baru. Iya nih. Soalnya ini sih benar-benar Bung, kata jebret ini menurut saya mengubah industri komentator, Bung.
Jadi yang awalnya kalau misalnya dulu kan ada Bung Tris Irawan ya kalau nggak salah ya. Kalau misalnya komentar kan yang pelan-pelan. Nih semenjak zamannya Bung nih saya melihat banyak yang ngikut gitu Bung. Bung setuju nggak tuh Bung? Kayak gitu. Ya bisa dibilang sih kalau mending orang lain yang ngomong. Mending orang lain yang ngomong. Karena yang gue bingung itu gini. Makanya gue bikin Jebret Talks juga. Ada beberapa series termasuk yang Sportcaster series itu. Gue mau nanyakan ke teman-teman profesi gue gitu, lo di 2013 sampai sekarang tuh lo rombongan yang mana sih? Lo rombongan yang tetap support gue, apa rombongan yang nyela gue, atau rombongan yang mengkritisi gue? Karena itu kan sangat pro dan kontra. Karena dulu tuh namanya presenter bola itu is really noble profession gitu ya. Iya betul. You have to wear suit and then ngomongnya juga talk like CEO or something like that. Selalu bilang mereka, gue bukan yang nggak bisa kayak lu, gue bukan yang nggak bisa bahasa Inggris, gue bukan yang nggak ngerti perbendaraan atau vocabulary atau glossary-nya sepak bola. Yang lu nggak pikirin adalah kalau market lu nggak sesuai dengan yang lu bawain, then you nothing. Betul. Karena di 2006 sampai dengan 2013, gue 7 tahun jadi presenter bola, nggak banyak yang tahu gue siapa. Tapi ketika meledak dengan jebret dan kata-kata yang dianggap orang sangat pinggiran, itu jadi sangat ramai. Gue analogikan begini, kalau perut lu biasa makan mie instan, lu paksain makan spaghetti, lu mules. Betul. Nah, lu sebagai produsennya, akhirnya lu mau maksain produksi mie instan, apa lu mau maksain produksi spaghetti, apa lu mau bikin mie instan yang lebih masif? Nah, sebenarnya gue dulu waktu awal gue spaghetti, tapi akhirnya ketika gue meledak dengan viral itu, gue jadi mie instan. Betul. Jadi kalau tadi Rian bilang lu juga jadi jual bakso, makanya gue nggak kaget. Iya. Karena tergantung baksonya seperti apa, bos. Betul. Ya kalau emang marketnya bakso, ngapain lu paksain? Betul. Iya gitu. Dan lu sekarang udah di PSIM kan? Iya. Lu lihat aja penonton bola makannya bakso, apa makannya like apa nih yang steak? Coba lu lihat. Ya benar. Waduh, ini poin yang menarik sekali nih. Nah, mengenai ini nih, orang-orang yang nyinyirin Bung nih. Ini yang nyinyirin Bung ini maksudnya adalah orang-orang dari kaum penonton, apakah dari presenter juga, apakah dari TV, apa dari semuanya nih Bung? Dan rata-rata pada nyinyirin nih dengan alasan apa? Apakah karena Bung ini kesannya merendahkan martabat seorang presenter yang tadi Bung bilang awalnya setelannya baju rapi, terus Bung dengan kata-kata tarkamnya itu menjadi ini jadinya mereka menyinyirin Bung, atau dalam sudut pandang apa mereka sebenarnya nggak suka nih sebenarnya sama Bung gitu? Kalau misalnya menurut Bung Jebret sendiri. Ya itu sih banyak ya, namanya you cannot please everybody in one moment kan. Aduh ntar kalau gue kelihatan terlalu pinter tuh nggak gue banget, jadi gue bahasa para Brajamusti dan juga The Maiden gini ya. Kalau lu nggak akan pernah bisa nyenengin semua orang dalam satu waktu. Jadi lu nggak usah pusing lah kalau lu dipikirin banyak orang yang jelek-jelekin lu, yang julitin lu. Yang penting siapa yang ketawa pada akhirnya, itu aja. Jadi yang penting terakhir tuh siapa yang ketawa, yang lu kenapa gue ketawa sekarang karena yang lu bilang everyone sekarang kayak juta, Bung. Karena followers lu sekarang 1,3 juta. Everyone sekarang yang lu bilang kayak mau imitate gua kan. Iya. Dan gue cuma bisa ketawa aja, makanya gue senang banget yang dibilang sama Ronaldo gitu, bahwa your hate make me stronger, your love make me unstoppable gitu. Jadi kebencian lo membuat gue makin kuat, dan yang suka sama gue membuat gue makin nggak berhenti gitu loh. Jadi itu sih yang gue juga pikir, ya udah ya ngapain gue pusing gitu, gue buktiin aja terus, dan orang tuh perlu tahu gue sampai dia kenal gue personal gitu loh untuk bisa menjudge gue. Tapi kalau orang cuma dari luar akhirnya menilai gue ina itu gue nggak terlalu pikirin sih. Untungnya gue dulu sekolah di PL, laki-laki semua, dikenal dengan bullying, jadi gue udah biasa dikerasin di sana. Kuliah kampus gue di Unpad, gue masuk bagian yang komdis, yang bagian yang keras gitu ya. Terus gue dididik orang Batak, bokap gue sangat Batak banget, jadi yang namanya disiplin, dimarahin itu gue sangat terbiasa. Jadi ketika
orang ngebully gue sekarang, banyak yang hate dari teman seprofesi, dari penonton. Gue nggak terlalu pikirin sih, gue malah bikin itu jadi sesuatu yang oke, nanti gue akan buktikan kok bahwa lu akan berbalik ke gue, dan somehow lu akan admit, recognize, kemudian minta tolong sama gue, dan itu banyak kejadian sekarang yang orang akhirnya berbalik ke gue dengan tanpa malunya gitu ya, kayak lu kayak dia nggak ada apa-apa sebelum gue tembak gitu. Lu dulu bukannya jelekin gue, harus gituin dulu gitu baru. Sebenarnya gue bukan jelekin lu, tapi tuh dulu tuh ini, oh ya udah nggak masalah, yang penting dia lu sekarang jangan kayak nggak ada apa-apa gitu, giliran lu pengen ini ke gue, lo kayak lu sahabat gue gitu, enak aja. Gue harus prioritasin yang zaman gue dulu berat itu untuk ini dong, untuk dapat prioritas dong, ya nggak? Makanya Mahatma Gandhi juga kan pernah bilang first they ignore you. Pertama dia akan nggak peduli sama lo. Setelah itu dia akan ketawa sama lo. Setelah itu dia mulai merhatiin lo. Setelah itu dia akan melawan lo. Tapi pada akhirnya lo akan menang. Nah, karena filsafat hukum gue dapet A dulu zaman kampus. Jadi nggak heran ya, lu inget-inget juga sampai sekarang tuh kayak itu kata-kata. Yes, jadi nggak heran. Nah kalau belakang gue kasih quotes, gue nggak mau disangka ngikutin Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier, iya. Ya. Nggak usah Bung, udah jebret aja udah mantep Bung. Iya sih, jadi itu juga salah satu alasan sih Bung kenapa kita mengundang Bung di sini, karena kita ngelihat Bung ini salah satu sosok yang berani beda gitu loh pada masanya, sehingga sekarang ya ini lihatlah followers 1,3 juta, YouTube jalan terus, kita nonton juga sekarang ya udah konotasinya kalau komentator bola itu sekarang konotasinya udah harus tarkam, kalau nggak tarkam nggak seru gitu Bung. Tapi gini Bung, kalau misalnya dari Bung sendiri, maksudnya merasa profesi seorang komentator ini punya peranan penting nggak Bung di dunia sepak bola itu sendiri? Maksudnya di sini adalah apakah dengan adanya komentator, kalau misalnya nggak ada komentator ini, pertandingan sepak bola itu bisa berubah nggak, Bu? Kalau menurut? Sekarang kalau kita lihat ya, apalagi dengan pertandingan di Indonesia yang sering nggak pakai penonton, bukan karena corona ya, tapi karena hukuman tim ya. Iya. Coba lo bayangin kalau dia di live, terus nggak ada penonton, terus nggak ada komentator. Bener-bener kedengeran aja tuh teriakannya pelatih, teriakannya pemain, bola yang ditendang. Can you imagine itu seperti apa? Jadi gue sih nggak mau bilang bahwa itu sangat penting, tapi bahwa ini adalah bagian dari whole package football industry. Stadionnya harus bagus, pemainnya harus nggak mesti jago nggak apa-apa, tapi nunjukin permainan yang seru aja. Iya, betul. Karena kok ditarikkan bisa seru, kok giliran udah profesional kadang-kadang males-malesan kan sering tuh. Gue juga kadang-kadang ikut males gitu loh kalau ya orang mainnya lemes amat. Pemain harus ngotot. Pelatih yang ekspresif lebih ngejual untuk kita komentarin. Lebih bagus buat gambar. Penonton yang ramai dan penuh dengan koreografi itu akan menjadi satu package lagi. Ditambah komentator yang gokil, itulah satu paketnya. Ketika penontonnya sepi, komentatornya gokil, tetap ada yang kurang. Ketika komentatornya gokil, penontonnya rame, pemainnya lemes, ada yang kurang. Ketika pemainnya rame, penontonnya rame, komentatornya lemes, ada yang kurang juga. Jadi kalau dulu komentator mungkin setelah zamannya Sambas mulai nggak dianggap di sepak bola karena orang terbiasa yang biasa untuk ya santai lah gitu. Tapi menurut gue sekarang terutama buat sepak bola Indonesia dengan gaya yang tone-nya tinggi, gue rasa itu sangat dibutuhkan buat industri sepak bola. Kayak sampai sekarang ke dunia online seperti game online, sekarang mereka sangat butuh bukan hanya pemain online-nya, tapi juga. Casters itu sendiri, pemain itu sendiri, mau main konsol, mau main yang MOBA, mau main yang itu, pokoknya semuanya sekarang kan pakai komentator. Segitu pentingnya lah sekarang komentator. Makanya gue pernah bilang, lu harusnya makasih derajat lu pada gue naikin. Gara-gara gue semua komentator diomongin. Mantap. Walaupun harus dicatat nih. Walaupun gue yang nanggung bebannya, tapi harusnya kalian bersyukur profesi kalian sekarang mulai diperhatikan orang, mulai dinotis orang. Gara-gara apa? Gara-gara ada si komentator jebret yang selalu gue bilang, jauh dibenci, dekat minta selfie. Nah itulah para. Jauh dibenci, dekat minta selfie ya Bung ya. Iyalah, kalau udah ketemu mas semua foto-foto juga. Iya, padahal kalau di sosmed nyinyirnya kayak apa, iya kan? Tapi sekarang udah berubah ya. Sekarang Gimana udah berubah. Jadi kayak sekitar 3 tahun kemudian, sekarang pembelanya jebret tuh udah banyak.
Jadi sekarang kalau ada di sosmed yang nyela gua, itu akan lebih banyak yang belain gua tanpa perlu gua komando. Benar-benar. Jadi gua gue cuma watching mereka aja gitu. Oke, lama-lama ternyata yang ngebelain gue pun udah banyak gitu. Jadi ya udahlah, ngapain lu baper, ngapain lu apa ya, sakit hati gitu. Udah. Setuju. Nah, nih dan lu tahu gak yang sakitin gue? Gimana? Siapa? Gue tuh sering nyinyirin orang tuh sering nyinyirin gue, tapi gue bikinin kuis lu buat berangkatin mereka ke Inggris. Oh ya? Makanya tahun lalu yang gue berangkatin ke Inggris, pendukung tim lawan yang suka nyinyirin gue nangis-nangis berangkat. Gue bilang, kok lu bisa gitu sih? Lu, karena gue diajarkan orang yang jahat sama lu, jangan lu jahatin balik. Amin, saudara-saudara, amin. Gak boleh, walaupun gue kelihatannya ngehe, gue kelihatannya ngaco, gue kelihatannya urakan, tapi lu tetap harus jadi berkat buat orang, men. Ya nggak? Itu yang penting. Setuju, Bung. Pengen nanya-nanya juga nih, Bung nih. Berarti ada nggak nih, Bung, maksudnya tips-tips buat anak-anak di luar sana yang mungkin sekarang punya cita-cita jadi komentator gara-gara Bung gitu. Bung punya tips-tips apa deh? Maksudnya yang menurut Bung ini udah standar banget nih. Sekarang lu kalau mau jadi komentator, lu harus begini. Nah, mungkin banyak teman-teman di luar sana tuh yang pengen tahu gitu. Dari seorang Bung Jebret nih, gimana tips-tipsnya gitu. Ya jadi ya kayak gue baru bikin kemarin batch pertama komentator dari rumah. Gue kasih footage video ya gue pernah buat, terus mereka ngikutin. Ternyata dalam satu hari yang ngirim udah 100-an lebih. Jadi sepertinya gue juga akan bikin yang selanjutnya dengan konsep komentator dari rumah, buat bikin orang-orang yang sekarang juga masih di rumah aja, biar ada keseruannya kan gitu loh. Nah, untuk ketika ditanya gimana tips-tipsnya, banyak orang yang bilang yang pertama lo harus suka bolanya gitu kan. Tapi lagi-lagi gue milih untuk berbeda kan, bahwa lo ternyata nggak perlu suka bolanya kok, asal lo mau mempelajari caranya. Walaupun it takes time longer daripada orang yang suka bola, lo tetap bisa. Jadi maksud gue apa? Yang pertama, everyone bisa jadi komentator bola. Jadi jangan dulu dibatesin lu harus suka bola. Karena tips dari teman-teman gue selalu bilang, lu harus suka bolanya dulu. No. Lu gak perlu suka bolanya. Yang penting lu mau jadi komentator dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, lu mau diproses. Karena buat orang yang udah suka ngebacot kayak gue, akan jauh lebih cepat bisa daripada orang yang tipenya pendiam, introvert, tapi berusaha buat jadi komentator. Lu harus mau proses. Kalau bahasa kerennya, lo harus bayar harganya buat jadi komentator. Mau diproses, gimana caranya? Nggak usah ikut kursus dulu, nggak usah apa-apa dulu. Pokoknya lo lihat aja di YouTube, beragam komentator sekarang banyak di YouTube. Mau dari luar negeri, dari Arab. Karena dulu gue researchnya 2013 dari Arab loh, yang mustahil itu. Terus gue belajar dari Amerika Latin. Akhirnya gue bilang, oke, gue mau kayak dia nih. Nah, temen-temen juga silakan lihat di YouTube referensinya, lu sukanya kayak siapa? Pilih. Baru lu mulai ATM deh tuh, amati, tiru, modifikasi. Apa ATM? Terus iya, itu kan udah lama lah ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke. Setelah lu akhirnya mau diproses, ketiga lu belajar referensi, keempat, kalau kata iklan sepatu, just do it. Udah, lu lihat gambarnya yang lu lihat tadi dengan video itu, lu mute, kan gambarnya masih kelihatan tuh bro. Nah lu ngoceh deh tuh lihat gambarnya, karena yang paling penting komentator tuh lu bisa mengartikulasikan dari visual yang lu lihat. Nah harus diingat bahwa sekarang berbeda dengan zaman radio. Perbedaannya? Zaman radio orang hanya mendengar, dia sebenarnya nggak tahu, dia hanya membayangkan. Makanya itulah dibilang radio itu kan theater of mind. Nah orang sekarang yang komentator lihat itu dilihat juga sama yang di TV, benar nggak bro? Benar, setuju. So what's make you different? What makes you unique? Sama what's in it for me? Buat apa gue dengerin lu? Karena yang lu omongin sama dengan yang gue lihat. Tapi ketika lo kasih keunikan lo, ini yang poin yang kelima. Kalau gue sekarang dengan segala jargon, dengan jebretpedia gue, dengan kutipan-kutipan gue, itulah yang membuat orang merasa, wah berbeda nih yang gue lihat di layar sama yang kalau dia omongin. Didn't see it coming gitu. Kok dia bisa ngomong begitu sih?
Itu yang harus dicari sama komentator sekarang. Lu mau bagus banget atau lu mau jelek banget, yang penting lu jangan jadi orang di tengah-tengah. Makanya PSIM juga sama. Kalau nggak di atas banget harus di bawah banget, bro. Jangan di tengah-tengah, bro. Waduh. Karena itu yang akan diomongin orang. Ya udah di atas aja. Jangan ke bawah dong, Bung. Gimana Pilihannya ini? cuma itu. Waduh. Pilihannya cuma itu. Nggak bisa. Kalau nggak nanti di atas aja, Bung. Kalau nggak ntar PSIM cuma mediocre. Lu harus either lu bilang sama pelatih lo mau kita di bawah banget apa di atas banget. Nggak ada istilah mediocre itu dalam hidup ini, guys. Kalau buat prinsipnya Jebret. Antara even di bawah atau di atas banget, jangan berada di tengah-tengah ya, karena kita nggak ada difference sama Jangan tengah-tengah. Kayak gitu ya. Tengah-tengah lo terlalu rame, lu nggak diomongin, nggak dinotis orang, bro. Benar. Setuju. Ya kalau melihat... Jadi emang gue seneng kalau lihat temen-temen tuh ada yang maksain banget buat personal brandingnya dengan menjelekkan dirinya gitu. Tapi ya udahlah, seperti asal jangan yang cari differentiation yang sekarang yang nyakitin orang lain, janganlah. Yang apa tuh, yang prank terus yang rumah sakit ngerjain orang ya, kalau itu enggak lah, janganlah. Ya udah, berarti ini mau merangkum aja nih tadi tipsnya dari Bung ya. Berarti pertama adalah kebanyakan ya. Ini ada 5 nih. Jangan pada kagum ya, jangan pada kagum ya. Iya, ini ada 5. Karena banyak wartawan kecele sama gue karena disangka gue tuh murni ngebacot doang gitu loh. Tapi gini loh Bung, menurut saya yang daya tariknya Bung adalah karena Bung ini terlihat begitu aja, natural gitu loh. Ternyata saya baru tahu Bung bikin coretan. Ternyata semua ini kan butuh effort gitu ya Bung. Kadang-kadang kan orang malas itu pasti cuma mikir, dia mah emang udah terlahir begitu. Gitu loh Bung. Wait. Lu emang beruntung. Ini by the way, ini tuh rumah, itu tadinya ruangan asisten rumah tangga gue sulap jadi studio karena keadaan mepet begini. So, ini lo beruntung banget ya. Somehow ini semua kok ada di tas laptop gue di sini. Jadi kalau lo bilang nih, orang kalau nyela gue, ini karena lo nih Yan, nih gue kode nih supaya gue diundang juga ke Jogja ya. Iya bisa. For your information, inilah segala macam banyak catatan gue. Jadi lo jangan pikir tuh banget. Jadi orang pikir dia tuh asal-asalan. No. Benar. Ini gue bikin semua catatan nih, misalnya ini pasti buat timnas nih. Di mana tidak ada harapan, di situ tidak ada usaha keras. Ya ampun, itu berbuat untuk sebuah harapan yang tak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Nah, tapi itu tuh buat yang serius. Terus kemudian gue bikin juga nih, ditendang lawan sudah biasa, ditendang dari hatimu aku tak kuasa. Lihat nggak? Ini gila. Ini semua preparations gue. Jadi kalau orang bilang ini asal-asalan, lu harus datang ke tempat gue dan kita ngobrol tentang masalah persiapan. Iya. Nah, ini benar-benar mengubah pandangan gue terhadap lu juga Bung gitu loh. Karena gue per detik ini berpikir. Banyak. Lu tanya sama Pak Peter Tanuri, lu tanya sama Pak Yabes, lu tanya sama pemilik klub yang akhirnya ngobrol sama gue, dia dengar selentingan dengan akhirnya ngobrol sama gue, baru ya ampun, gue ternyata selama ini dengar dari orang beda ya tentang lo gitu. Akhirnya sekarang gue dapet job mulu dari Bali United, tinggal dari PSIM belum. Iya, sabar dong Bung, bisa. Lo tau nggak rewardnya selain duit ya? Apalagi lu ya, lu udah banyak duit, lu kadang-kadang kan bukan duit yang lu butuh kan. Nih, ketika di stadion ada yang bikin begini. Ya dukung Indonesia, ayo raih kemenangan, jangan diam. Ayo katakan jebret ya, respect lu. Ini gua nggak minta, tapi gue lihat ada di stadion, akhirnya gue kontak orangnya. Ya, it's called respect. Dan quotes lu dipakai di mana-mana. Akhirnya waktu itu mereka gue undang datang ke Jakarta. Ya kita ngobrol-ngobrol bareng supaya mereka juga kenal gue lebih, dan itu nggak ada harganya. Ini tuh sesuatu yang priceless. Itu nggak ada priceless sebaca. Nggak ada harganya. Di tengah ribuan orang ini ini bukan U19, ini U16 ketika juara juga si Bagas Kavi dan kawan-kawan. Jadi itulah yang akhirnya menurut gue tadi, your love make me unstoppable gitu. Tuh. Ngapain akhirnya gue buat teman-teman juga nih Brajamusti sama Maiden ya. Buat apa lu pusing dengan orang yang benci sama lu, sementara lu kurang ngasih perhatian dan apresiasi buat orang yang seneng sama lu. Betul. Kadang kita mulai sekarang lu fokus sama orang yang benci aja sama kita, tapi kita lupa untuk fokus sama orang yang emang dukung kita gitu kan. Bener men. Ya, itulah. Gitu. Ini gue baru
Ini gue baru kasih di acara ini karena kok bisa tiba-tiba ini di tas gue ini ada di sini. Nggak ada yang kebetulan, Bung. Kembali lagi nggak ada yang kebetulan kan, Bung? Bener. Mau ada rencana, Bung. Nah ini dia men. Ini lo pertama kali ya. Dan lo tahu kan kalau yang jurus strategi marketing tuh kalau nggak yang pertama yang terunik, yang paling oke kan. Nih, ini yang gue ceritain lo. Ini dia nih beberapa jargon yang gue bikin. Ini OOO nggak ngetop. Iya. Ini jeder nggak ngetop. Nggak ngetop. Ini akhirnya kemudian yang ketiga nih, jebret. Inilah yang akhirnya ngetop. Dan ini semua album pertama gue nih. Goreng. Teknik. Ya Allah. Goreng tuh berarti meliuk-liuk, menari-nari, berdansa dengan bola, kotak-atik. Sundul, pertarungan bola di atas, duel udara, duel heading, adu lompatan, sundulan. Gagal terbuang, belum berhasil. Kiper ditangkap, ditepis, dipeluk, diblok, dipetik, dipeluk tuh. So it's all about preparations. Jadi jangan salah ya. Oke. Iya, saya setuju, Bung. Berarti ini benar-benar memang, wah, ini buat teman-teman. Gila. Kok ini bisa ada di sini sih? Gue juga nyari-nyari loh. Wah, gila nggak ada yang kebetulan nih. Benar-benar nih acara rohani nih. Brajamusti sama Maiden nih harus tahu. Berarti emang Bung Jebret ini salah satu contoh bahwa talenta aja tuh nggak cukup, kadang butuh kerja keras juga untuk menjadikan kita sesuatu gitu loh. Jadi kita nggak bisa cuma ngarepin, kita cuma ngeliat dia bisa karena dia adalah seorang Valentino Simanjuntak. Enggak, dia bisa karena dia Valentino Simanjuntak dan dia prepare everything. Benar nggak, Bung? Setuju nggak tuh kalau saya ngomong gitu? Preach it bro. Iya dong. No, gue setuju. I always say talent is not enough. Itu bener banget. Kan ada yang bilang kan, makanya kan ini buat teman-teman mudah-mudahan bisa di Google Translate ya. Hard work will beat talent if talent doesn't work hard. Betul. Setuju itu. Kerja keras bakal ngalahin talenta kalau talenta nggak bekerja keras, guys. Jadi apapun lo talenta nggak bertalenta, yang penting lo kerja keras. Tapi sekarang kerja kerasnya dari rumah aja. Betul. Yang penting masih tetap di rumah aja. Ya begitulah kurang lebih teman-teman Brajamusti sama Maiden. Ini udah belajar banyak banget kita dari Bung Jebret ini. Saya sendiri pun juga berubah pandangan saya terhadap Bung gitu lah. Yang saya kira wah ini emang mulutnya aja yang pinter, ternyata mulutnya pinter, otaknya pun juga pinter. Semua benar-benar di-prepare, banyak kegagalan ya Bung ya yang udah Bung alamin ya. Intinya menuju kata jebret aja itu mengorbankan banyak kata-kata lain kan gitu loh. Bro, gua meledak jebret 2013 kan bro? Iya. Oke, nah lo harus tahu, gue udah naik, gue dijatuhkan lagi. Jadi ketika gue meledak, tiba-tiba gue di blacklist di TV, gue diberhentiin di tempat training gue. Somehow gue nggak ada kerjaan, gue nggak punya penghasilan dan gue udah punya 2 anak. Bini gue dulu stres banget, terus gue bilang ya udah, we have to create something. Disitulah awal akhirnya gue pinjam duit, gue bikin Jebret TV. Sampai akhirnya gue pinjam duit lagi, gue ke Eropa buat pakai handphone bikin konten di Piala Eropa buat Instagram gue pertama kali. Pinjam lagi duit gue, and you know what, it doesn't work. Somehow ada lagi yang ngasih gue mulai kerjaan di waktu itu di net, terus abis itu MT kasih gue kerjaan. Tapi waktu itu gue belum punya kerjaan untuk bawain bola Liga Indonesia lagi. Gue punya ide untuk bikin tour stadion ke penonton. Akhirnya waktu itu Traveloka yang support gue, ada temen yang kenal, gue coba ajuin proposal, gue di approve. Jadi teman-teman dapat jadwal siaran, gue dengan konsep sendiri ngejual konsep untuk bikin tim produksi ke stadion-stadion. Ternyata meledaknya dan naiknya ternyata di situ, dibandingkan gue pergi ke Eropa, dibandingkan waktu itu gue bikin Jebret TV, ternyata di situ. Dan akhirnya gue dari situ gue mulai terbiasa bikin konsep, ketemu sama brand and do something sampai hari ini. Jadi bagi gue akhirnya gue di blacklist segala macam ya, tetap aja itu blessings yang gue harus pikir bahwa lo harus laluin itu supaya lo bisa dapat yang sekarang. Jadi teman-teman gue sekarang masih sering nyaman dengan jadwal siaran. Kalau gue gelisah karena gue tahu kalau jadwal siaran kapanpun lo bisa dicabut men, karena itu betul. Bukan TV lo. Yes, it's not tapi yours. Lo kerja sama orang gitu, lo nggak tahu nasib lo besok tiba-tiba lo cabut. We never know. Betul, tapi ketika akhirnya gue bisa jual konsep ke brand, that's what I do sampai hari ini gitu loh. Untuk gue pikir inilah emang gue bikinin konsepnya, gue bisa dapat brandnya, kita kerjain bareng. Itu yang gue pikir akhirnya bisa membuat gue sampai hari ini. Dan 2018 gue baru dapat iklan. So it take like 5 years proses dari yang meledak sampai dapat iklan. And
finally gue dapet Panasonic Gobel Award juga 2018-2019 di kandang lawan yang waktu itu dianggap gue nggak akan bisa menang di sana. Iya, lu yang memblacklist lu kan ya maksudnya ini ya. That's life, man. Oke, boleh nggak Bung, nih pengen nanyain deh, tadi kan kita ngomongin blacklist nih, pengen tahu aja emang kenapa sih Bung, kenapa bisa di blacklist, ada apa dan reasonnya apa gitu? Ya gue pikir yang tadi gue bilang ya, gue belajar bahwa selama emang itu bukan punya lo, yang punya itu lo bekerja buat orang, ya yang mempekerjakan lo bisa memberhentikan lo sih. Itu aja. Jadi orang udah tahu kok, zaman gue di asosiasi pesepak bola, gue udah di blacklist sama satu TV duluan lah, yang punya 2 TV. Terus kemudian waktu itu rame lagi, satu grup TV nge-blacklist gue lagi. Jadi gue udah di blacklist ada 2 grup TV waktu itu. Terus gue pikir, ya gue emang jalan hidup gue harus kayak gini kali ya. Ya udah, gue tetap berjalan, gue tetap berjuang apa yang bisa gue buat. Dan ya sampai hari ini sih gue belum balik ke grup itu sih, belum ada ya, kecuali kemarin sempat ada satu program gue juga kaget kok gue diundang lagi gitu. Tapi gue nggak mau ambil itu untuk jadi sakit hati gue sekarang. Gue ambil itu untuk proses di mana gue bersyukur, karena itu malah gue bisa dapet ide-ide baru. Jadi itu nggak mau jadi kepahitan gue, biarlah itu jadi buat ketawa-ketawaan gue aja. Betul. Untuk proses gue. Yang penting lo nggak kepatok ke situ terus, Bung. Yang penting sekarang lo bisa ngelihat better future, better present right now. Ya oke. Ya udah, kurang lebih gitu aja nih, Bung ya. Makasih banget buat sharing-sharingnya. Tapi sebelum nutup nih, boleh nggak nih kita minta Bung komentarin gitu loh, Bung, permainan PSIM, Bung. Ini kita punya suatu video. Golnya Yoga Pratama, ini gol yang menurut teman-teman Brajamusti dan Maiden ini salah satu gol terbaik Bung musim kemarin. Kalau misalnya Bung tidak keberatan, boleh dong Bung. Ini kan kayak masterclass gitu, Bung kasih contoh lah gitu, seorang komentator mengomentari pertandingan sepak bola yang baik dan benar itu seperti apa. Tunjukin Bung. Sorry, kalau itu harus diralat. Kenapa? Gue nggak baik dan benar. Oke, lu justru tidak baik dan benar, tapi lu tersukses gitu, bener nggak? Enggak, kalau Rendra itu baik dan benar. Kalau gua baik doang dan unik. Baik dan terbaik enggak terbaik berarti. Baik dan unik dan beda gitu ya. Iya. Itu lebih tepat. Iya, itu gua. Kalau benar enggak gua. Ya udah. Coba. Oke, kita lihat kali ada pergerakan daripada Iksan memberikan umpan bola laut termenuju pada Angga, tapi bola berhasil diambil oleh kedua kaki dari penjaga. Tapi ada gerakan melip-melip 2 3 7 8 dilakukan tendangan langsung dari kaki kiri dari kepo pojok. Yoga Pratama, tayangan ulang kita lihat sempat mengenai dari penjaga gawang. Yoga Pratama dengan keping dari kaki kanan ke kiri. Ulalala, 3 pemain dikelabui. Tendangan kepo pojok dengan melintir, dengan masuk, dengan ke dalam. Nyam dan kita lihat ekspresi kegembiraan menutup setengah matanya sambil kita lihat melakukan gerakan dengan menutup hidungnya. Dan ini mungkin menjadi salah satu gol terbaik kita lihat. Ya ampun. Wah, Bung, saya tadi nontonnya, saya nggak ngeliatnya sambil dengerinnya, berasa saya di stadion gitu. Aduh, ya udah Bung, saya mungkin gitu aja dari kami. Sampai kita ketemu di Liga 1 ya Bung ya. Nanti kalau misalnya naik Liga 1, Bung boleh komentarin PSIM. Harus dong. Saya tunggu banget pokoknya komentarnya Bung. Harus pas naik PSIM dong. main di Liga 1. Ya, berarti untuk menutup perbincangan hari ini, tadi ada 5 tips ya dari Bung Jebret di sini, yaitu pertama adalah everyone can be a commentator, yaitu semua orang bisa jadi komentator. Jadi jangan ada pernah berpikir cuma dia doang yang bisa, gue mah enggak bisa, semuanya bisa. Kedua adalah harus menghargai yang namanya proses, di mana semua itu ada prosesnya, nggak ada yang instan. Yang ketiga adalah amati, tiru, dan modifikasi, yaitu kita melihat referensi kita siapa. Setelah itu yang keempat adalah, yang paling penting adalah just do it. Karena kadang kita udah pikirin semuanya, udah ada nih di otak, udah di prepare, tapi kita malu untuk step up, untuk melakukan. Gitu loh. Sementara karena kita tidak melakukan, ya lu nggak akan jadi men gitu loh. Dan yang tips yang menurut saya ini memang sebagai pembeda adalah memang kita harus unik. Karena kalau misalnya kita berada di tengah-tengah, ya lu akan jadi diri lo yang biasa aja gitu. Lu even harus ada di paling atas atau di paling bawah sekalian. Jangan pernah ada di tengah-tengah. Bener ya Bung ya? Begitu Bung?
Betul, gue nggak nyangka tuh, gue bisa kasih 5 itu dengan sangat bagus loh. Makanya gue juga kaget, Bu. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak Bung Jebret udah nemenin teman-teman dari Brajamusti dan Maiden hari ini. Pasti teman-teman Brajamusti dan Maiden Sama-sama. belajar banyak. Karena teman-teman Brajamusti dan Maiden pasti bosen banget di rumah, udah kangen banget sama sepak bola. Udah sangat seneng banget kita Bung Jebret udah mau ngomentarin. Ini pasti ngobatin kangen banget lah Bung buat teman-teman dari Brajamusti dan The Maiden. Jangan lupa juga Salam like, semua comment. ya buat Brajamusti dan Maiden. Oke. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe YouTube official PSIM Yogyakarta. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram official kita di @psimjogja_official. Dan juga jangan lupa untuk follow dan check out @PSIM Store untuk merchandise-nya. Ini baju yang gue pakai udah ada juga sekarang guys, topinya juga ada. Dan mungkin untuk menutup ini semua, kita mau ngajak Bung Jebret untuk menyebut sebuah slogan nih Bung. Ini slogan ini yang buat Coach Seto. Kan sekarang coach kita Coach Seto. Coach Seto yang tahun lalu di Jogja juga tapi di Other Jogja. Kita mau bikin ini Coach, bikin ini apa namanya Bung, slogan. Bung nanti ikutin saya aja, saya ngomong PSIM labrak gitu ya Bung ya. Bisa ya Bung ya? Oke. 1, 2, 3. PSIM labrak. Labrak. Oke, sip. Makasih banyak Bung.